Pemirsa, Wali Kota Pariaman, Genius Umar, menolak surat keputusan bersama 3 menteri mengenai aturan seragam sekolah. Ia menilai aturan tersebut justru bisa menjauhkan nilai-nilai keagamaan dengan sekolah. Dan pemirsa, saat ini kita akan berbincang dengan Wali Kota Pariaman, yaitu ada Bapak Genius Umar. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Genius Umar. Selamat sore, Waalaikumsalam. Ya, Pak Genius, kita ingin tahu lebih detail lagi. Bapak tadi memang sempat mengatakan ada statement bahwa kalau menyetujui SKB tersebut bisa melunturkan nilai-nilai keagamaan. Tetapi kan kita tahu bahwa Indonesia ini homogen sekali. Satu provinsi pun juga orangnya mungkin homogen, Pak. Apa sebetulnya menjadi landasan Bapak sendiri untuk menolak SKB tersebut, Pak? Jadi gini, awal mula SKB ini ada, pasti ada kasus di Kota Padang, bahwa SMK 2 Padang ada anak yang beragama lain dipaksa atau disuruh berpakaian tertentu misalnya. Tetapi kejadian ini nggak bisa digeneralisir di seluruh Indonesia. Contohnya Kota Pariaman, kita telah memiliki norma-norma tersendiri atau kearifan lokal bagaimana anak-anak berpakaian. Nah, yang kedua, kita juga tidak ada perda, tidak ada perwako, tidak ada peraturan sekolah yang mewajibkan anak-anak harus berpakaian muslim. Tetapi secara norma yang tidak tertulis ini berlaku bagi anak-anak sana. Nah, untuk anak-anak yang non-muslim tidak pernah ada kewajiban dari masyarakat atau sekolah atau Pemda untuk mewajibkan dia berpakaian muslim. Itu tidak ada kewajiban itu. Dan ini telah berlangsung lama. Dan juga ada guru saya, ada guru ya, dia orang dari sebelah, dari Sumatera Utara, beragama Kristen, dia ngajar di SD di Pariaman, termasuk anak saya pun diajarkan, anak-anak ini cukup dekat dengan dia. Dan selama ini nggak ada masalah. Nah, akan jadi aneh ketika norma tataran yang sudah mapan ini dibuat lagi dengan SKB, dibuat lagi dengan aturan baru. Saya pikir ini akan mendatangkan masalah baru, sehingga tatanan yang sudah mapan ini akan berubah. Masyarakat telah terbiasa dengan situasi ini, dia telah menerima orang lain juga, tetapi dia memiliki norma tersendiri untuk mengatur pakaiannya. Saya pikir dengan SKB ini nggak perlu kita lakukan. Dan yang kedua adalah ini bagaimana pesan saya kepada pemerintah pusat juga memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki di daerah, bahwa kita berada dalam otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23, bahwa pusat mengakui kearifan lokal daerah. Karena itu kepada pemerintah pusat, tolonglah perhatikan juga sedikit kearifan lokal daerah. Jangan diatur semua, maka masalah pakaiannya juga diaturkan. Itu semacam koreksi yang saya sampaikan, seperti itu. Artinya Bapak sudah menyampaikan itu kepada pihak Kemendagri. Kabarnya Bapak juga dihubungi oleh pihak Kemendagri, oleh Pak Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Pak Akmal Malik. Ya, saya telah melakukan diskusi dengan Pak Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah, pesan beliau bagaimana aturan ini kita terapkan. Tapi saya jawab bahwa aturan ini tidak tepat digunakan di Kota Pariaman karena kita telah memiliki norma aturan tersendiri yang telah berlaku di masyarakat Kota Pariaman, seperti itu. Lantas dan juga diberlakukan bagaimana? juga enggak apanya yang diberlakukan. Ya. Responnya bagaimana? Responnya bagaimana Pak dari Mendagri sendiri dengan jawaban Bapak tersebut? Saling memahami, yang penting kita di Kota Pariaman tidak pernah memaksakan orang beragama lain pakai jilbab. Nggak ada. Yang memakai jilbab ini adalah norma aturan yang tidak tertulis untuk orang-orang muslim, seperti itu. Artinya norma yang sudah berlaku saat ini, dan selama ini berlangsung dengan normal. Artinya norma yang berlaku saat ini dengan siswa mengenakan jilbab sesuai dengan keinginan mereka masing-masing akan tetap berjalan saja begitu ya, tidak akan ada penerapan aturan apapun dari Wali Kota. Enggak ada aturan apa-apa, dan kita juga tidak menerapkan aturan ini aturan tidak tertulis, norma biasa aja, norma masyarakat. Tidak ada masyarakat Kota Pariaman yang Islam memaksa agama lain untuk memakai jilbab, enggak ada itu. Semuanya aman semua. Nah, tiba-tiba pemerintah pusat mengeneralisir semua masalah ini dibuat dengan SKB. Saya pikir cukup dirjen di tingkat SMK di Kementerian Pendidikan menyurati gubernur untuk menegur kepala SMK 2 Padang. Itu aja cukup. Kenapa mesti SKB dan semuanya? Dan hak-hak masyarakat daerah sebagai daerah otonom, saya pikir ini perlu kita perhatikan kembali, seperti itu. Dan kedua, saya sampaikan juga pendidikan itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu kalau masyarakatnya dia beragama Islam, ya berkarakter Islam. Kemudian kalau dia beragama lain di daerah lain juga, didiklah dengan karakter agama masing-masing juga. Nah, ini telah berlangsung di Pariaman dan ini adalah bagian dari ekspektasi masyarakat daerah yang mesti saya sampaikan ke pemerintah pusat.
Dan ini harus saya jaga karena saya dipilih oleh daerah untuk memimpin ini. Kalau norma-norma yang nggak bisa saya jaga, untuk apa gunanya saya di daerah seperti itu. Nah, saya pikir ini apa yang berlangsung sekarang ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang otonomi daerah bahwa pemerintah pusat mengakui hak hak-hak masyarakat setempat atau kearifan lokal masyarakat setempat. Dan ini harus kita jaga. Dan ini sebenarnya pesan yang saya sampaikan kepada pemerintah pusat. Oke, baik, terima kasih Pak Kemudian Akmal. yang ketiga, ketika kita membuat singkat saja, Pak. Singkat Pak. Silakan. Singkat Pak, silakan Pak Akmal. Silakan dilanjutkan Pak, poin ketiga. Halo. Halo Pak Jenius. Halo? Ya, silakan. Kemudian juga ketika pemerintah pusat membuat kebijakan yang nanti terdampak ke daerah, saya pikir apa salahnya juga daerah ini juga dilibatkan sehingga aspirasi atau polisi input yang masuk ke pemerintah pusat itu lengkap sehingga bisa kita terapkan. Jadi jangan masih prematur dijadikan suatu keputusan di pemerintah ini bagian bagian kita untuk mengoreksi apa yang terjadi. Baik, artinya masih ada input yang bisa dipertimbangkan lagi oleh pemerintah pusat. Terima kasih Pak Jenius Umar sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum.